Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bayu Prasetyo Sudargo, saya adalah dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan pada Prodi S1 Manajemen. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pada program sertifikasi dosen. Dalam proses pengajaran, saya mengacu pada sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah proses di mana dosen menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Interaction adalah kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi kuliah. Dan assessment adalah pemberian tugas terstruktur untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Sebelum masuk pada penjelasan sistem pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 2 atau semester genap dengan besar studi sebanyak 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa kita sebut CPMK dari mata kuliah manajemen pemasaran ada sebagai berikut. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arti pemasaran. CPMK kedua, mahasiswa mampu membedakan antara strategi, taktik, dan membangun nilai dalam pemasaran. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami peran pemasaran dalam perusahaan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu untuk memahami bagaimana menganalisa lingkup pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta merancang kebijakan pemasaran yang baik. CPMK yang kelima, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori pemasaran dalam proyek-proyek tugas pemasaran. Kemudian materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran membahas berikut. Pertemuan pertama, konsep dasar arti pemasaran. Pertemuan kedua, manajemen hubungan pelanggan. Pertemuan ketiga, market atau pasar. Pertemuan keempat, membangun kepuasan dan loyalitas dari para pelanggan. Pertemuan kelima tentang produk. Pertemuan keenam pengumpulan informasi dan penerapan permintaan. Pertemuan ketujuh tentang STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Pertemuan ke-8 siklus hidup produk atau product life cycle. Pertemuan ke-9 tentang strategi harga. Pertemuan ke-10 saluran pemasaran. Pertemuan ke-11 integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Pertemuan ke-12 digital marketing, pertemuan ke-13 perilaku konsumen, dan pertemuan ke-14 pengendalian pemasaran. Dan untuk metode penilaian asesmen dalam proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran akan terbagi menjadi absensi atau kehadiran bobotnya 10%, tugas bobotnya 20%, kuis bobotnya 10%, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Oke, baik. Saya sudah memberikan penjelasan singkat tentang mata kuliah ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran pada saat pengajaran yang tadi dibuat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Oke, jadi kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Hari ini adalah sesi kedua bertemanya manajemen pelanggan. Nah, sebelumnya saya menanya, ada yang tahu pelanggan? Apa nih pelanggan? Pelanggan? Pelanggan adalah orang-orang yang biasanya membeli sebuah produk. Ya, pelanggan adalah orang yang membeli produk. Ada lagi? Menjawab? Ya, silakan. Pelanggan adalah seorang yang membeli barang pada suatu toko tertentu. Ya, orang beli barang pada suatu toko. Oke, ada lagi? Menjawab? Ya, silakan. Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan suatu barang secara rutin dan berikut. Ya, oke. Oke, Pak. Jadi kalau kita lihat sini, kita bicara pelanggan, itu individu atau organisasi yang sudah efektif melakukan pembelian menurut hal itu. Jadi kalau kita bicara individu itu ada yang beli sebuah produk, ya kan? Itu bisa kategorikan dari seorang pelanggan, ya kan? Nah, kemudian menurut Daryanto dan Setiabudi, pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Jadi orang itu bukan hanya beli produk itu sekali, tapi dia selalu melakukan repeat order. Misalkan kalian
kalian senang makan instan apa, merek apa? Indomie ya kan? Nah ketika kalian selalu beli Indomie untuk kebutuhan instan kalian, berarti kalian udah pelanggan dari produk Indomie. Jadi ini harus kita selalu maintain pelanggan tersebut. Nah kalau untuk manajemen hubungan pelanggan apa nih kira-kira? Kalau kita bicara pelanggan, ini manajemen hubungan pelanggan apa? Ya, kan? Manajemen hubungan pelanggan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam. Ya, jadi betul. Jadi kalau kita bicara konteksnya itu hubungan pelanggan, di sini kita bisa membina hubungan yang baik, ya kan? Caranya gimana? Kita bisa macam-macam. Yang pasti kita bisa mengelola informasi terperinci tentang setiap pelanggan kita, ya kan? Makanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar skalanya, pasti ada namanya itu bagian CRM atau Customer Relationship Management. Itulah bagian yang memang bertugas untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan. Nah, jadi pada sini bagaimana dengan hubungan pelanggan ini kita bisa memaksimalkan nilai pelanggan kita untuk mengoptimalkan kepuasan dari para pelanggan dan membina kualitas pelanggan dari waktu ke waktu, kayak gitu. Nah, jadi di sini yang kita harus selalu ingat, poin pentingnya adalah kita bisa mencapai kualitas pelanggan itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi artinya dengan tercapainya kualitas ini maka diharapkan pelanggan itu tidak beralih ke merek lain, ya kan? Misalkan kalian tadi suka makan produk misalnya Indomie, ya ketika kalian ditawarin produk mie Gaga, ya kan, atau Sarimi, kalian nggak mau, kalian tetap pengen Indomie, ya kan? Kecuali Indomie udah nggak ada lah gitu ya, baru itu mungkin kalian pilih ke merek lain, kayak gitu. Jadi intinya kualitas akan membuat seorang itu tetap selalu membeli produk yang mereka suka tadi. Nah, ini udah terlihat dalam arti luas, hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan mengatakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Jadi pada akhirnya adalah kita bisa memberikan kepuasan pelanggan itu kita wujudkan, ya kan? Jadi bagaimana ekspektasi atau harapan-harapan konsumen itu harus bisa selalu dipenuhi oleh produk kita, ya kan? Dan demikian produk kita itu disolidkan oleh konsumen dan pelanggan menjadi puas sehingga loyal. Nah kemudian kan itu kita juga harus selalu memahami pasar kita. Nah gimana caranya memahami pasar? Yang pertama dari kita tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah sehingga nanti kan ada demand, jadi demand konsumen. Yang demand ini harus kita selalu penuhi di perusahaan, ya kan? Nah, jadi memang titik yang krusial adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan kita, ya kan? Karena kalau sampai kita salah mendefinisikan kebutuhan konsumen, maka bisa jadi produk yang kita buat itu tidak dibeli pasar, ya kan? Jadi kita selalu nih apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa yang menjadi keinginannya, kayak gitu. Nah, dengan kita bisa membuat atau merancang produk yang sesuai, maka kita bisa membina hubungan pelanggan yang panjang, ya kan? Nah, hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan di perusahaan. Nah, contoh adalah layanan instan WhatsApp. Ya kan, saya yakin semua anak di sini kalian pasti pakai WhatsApp ya, ya kan? Kenapa kira-kira kalian pakai WhatsApp? Kenapa kira-kira? Apa? Lihat, pakai WhatsApp kenapa? Orang pakai jadi lebih gampang komunikasi. Iya, jadi semua orang pakai kan, jadi ya. Dan juga prinsipnya adalah aplikasi itu mudah digunakan, kan gitu ya, user friendly ya. Nah, jadi dengan produk itu digunakan dengan mudah, ya kan, konsumen jadi menggunakan dengan sangat mudah, jadi membuat produk ini disenangi oleh konsumen. Dan yang paling penting adalah WhatsApp bisa melihat kebutuhan dan keinginan dari para konsumen yang ada, ya kan? Fitur-fitur yang diberikan WhatsApp ini seringkali
kita belum pikirin udah bisa buat, ya kan? Contoh misalkan teks yang bisa dihapus, ya kan? Nah itu kan satu hal yang luar biasa ya menurut saya. Karena selama ini belum ada tuh instant messaging yang bisa menghapus teks, ya kan? Kemudian bisa pakai berbagai stiker, ya kita bisa bikin stiker juga, ya kan? Kemudian kita bisa macam-macam lah, berbagai macam yang bisa diberikan oleh si WhatsApp ini untuk memenuhi keinginan para konsumen. Nah jadi mesinnya dengan perusahaan bisa memprediksi, kemudian membuat meramal. Jadi mereka bisa melihat trennya itu kemana dari sisi konsumen nih. Nah jadi dengan demikian konsumen tidak terpikir untuk beralih ke produk lain kayak gitu. Memang instant messaging nggak cuma WhatsApp kan, ada Telegram, tapi kan ya perbandingan sangat besar lah jumlah orang yang menggunakan produk ini. Nah, kemudian contoh kasus saya juga mau angkat bagaimana sebuah perusahaan bisa memahami para konsumen. Nah ini apa nih? Shop and Drive, kalian tahu nih? Shop and Drive produk apa yang dijual? Oli maki ya. Jadi Shop and Drive ini adalah anak perusahaan dari Asa Auto Parts. Tahu ya Asa Auto Parts ya? Asa Auto Parts adalah anak perusahaan dari Asa International, itu perusahaan holding yang besar, ya kan, di mana Asa Auto Parts ini bertugas dia untuk membuat spare part dari perusahaan di bawah brand yang kerjasama oleh Astra, yaitu Toyota, ya kan, kemudian Daihatsu, macam-macam. Nah, salah satu produk andalan adalah aki. Aki ini adalah komponen vital buat mobil ya. Ya kan, aki itu tugasnya apa aki? Dia untuk nyimpan energi ya, energi untuk menyalakan mesin, kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan nyalakan mesin diputar gitu kan, nah kan udah aki, ya kan. Nah, kenapa dia sampai bikin 24 jam pelayanannya? Betul, apalagi kalau pelanggan itu dia punya mobil Matic, ya kan. Kalau Matic kan kita nggak bisa nyalakan dengan didorong gitu ya, ya kan. Dia harus pakai aki untuk bisa ngangkat si mesin itu untuk bekerja, kan gitu. Nah kita bisa bayangin kalau misalkan jam 2 pagi ternyata akinya udah nggak bisa berfungsi, ya kan, artinya kan kerepotan pelanggan. Nah dengan si Shop and Drive ini memberikan layanan 24 jam, maka memungkinkan konsumen untuk bisa mereplace dia punya aki, ya kan. Nah jadi ini kita bisa melihat dia bisa memahami pelanggan nih. Nah kita lihat nih, 24 jam siaga untuk ganti oli mobil nih, gratis biaya angkat dan pasang, luar biasa kan. Dan emang bener gratis, soalnya waktu itu saya pernah coba kebetulan ibu saya dia pakai mobil Matic, tapi nggak malam-malam sih, sore-sore lah. Tapi bener mereka datang gratis biaya antar pasang, emang ada areanya ya, misalkan radiusnya masalah 5 km lah dari situ toko gitu kan. Nah tapi ada syarat ketentuan lah. Nah tapi bener gratis biaya antar pasang, dan untuk pembayaran pun nggak harus cash, ya kan. Jadi waktu itu saya bayarnya transfer akhirnya, karena kebutuhan ibu saya nggak ada uang cash, jadi bayar transfer nggak masalah. Nah jadi sangat dimudahkan. Artinya apa? Artinya si perusahaan berusaha untuk memahami pelanggan nih, ya kan. Jadi jangan sampai pelanggan juga kesulitan, bahkan sampai cara bayar juga diperhatikan kayak gitu. Nah jadi penting nih untuk kita harus selalu ya. Nah kemudian ada juga di sini call center BSI. BSI Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah bank yang sangat besar sekarang ya, karena itu dalam merger dari beberapa bank syariah di Indonesia, ya kan. Kenapa kira-kira dia membuat layanan sampai 24 jam gini? Kenapa nih kakak? Karena seringkali ada customer yang butuh. Iya, karena buta lagi. Siapa tahu dia malam-malam kartu ATM-nya hilang, ya kan, dia mau blokir rekeningnya kan. Nah, artinya kalau dia nunggu sampai ke besok pagi, khawatirnya takutnya rekeningnya keburu diambil orang, kan bisa jadi. Nah, jadi dia butuh layanan itu. Nah, jadi call center ini akan melayani kebutuhan pelanggan selama 24 jam. Gitu. Jadi keputusan perusahaan untuk membuat divisi call center juga hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena kosnya kan besar. Ya kan, dia harus gaji karyawan,
ya kan, buat sarana operasional juga tinggi, buat bayar listrik segala macam. Artinya perusahaan ketika memutuskan dia membuat layanan call center 24 jam, ini juga mereka sudah mempertimbangkan banyak hal. Artinya mereka sudah berpikir emang ada kebutuhan konsumen itu yang mereka penuhi, sehingga konsumen merasa puas gitu kan, segala kebutuhan mereka bisa dilayani oleh perusahaan. Nah, ini saya ada video, ini bukan call center tapi tentang customer service. Ini mirip-mirip lah, kita bisa lihat sedikit tentang bagaimana pelayanan di customer service sebuah bank. Kita lihat. Oke, itu kita lihat bagaimana petugas customer service dari BTPN. BTPN tadi apa? Sekarang BTPN itu diambil sahamnya oleh perusahaan dari Jepang, SMBC, Sumitomo Bank Corporation. Makanya mereka punya standar kualitas yang lebih tinggi ya kan, SMBC. Dan juga dia juga mengeluarkan aplikasi yang juga melihat kebutuhan dari para generasi muda. Ada yang pernah dengar aplikasi Genius? Ya, Genius itu keluaran Bank BTPN tuh, SMBC. Jadi itu adalah mobile digital banking ya. Nah, tapi saya juga punya rekening. Jadi digital banking, tapi dia ada offline office juga. Nah, jadi untuk buatnya sangat mudah. Biasanya kan buka rekening harus banknya. Nah, ini kan bisa lewat aplikasi aja, kita bisa bikin rekening tuh, mudah sekali. Dan juga itu sebuah produk yang banyak nasabahnya. Nah, ini ada juga contoh kasus medium pemenang. Ini apa nih? Ada yang tahu nih? Apa nih? Tokopedia, betul. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang amat penting dalam bisnis Tokopedia. Ini adalah momen ketika kita akan menyatakan apakah barang yang kita beli itu sudah kita terima atau belum. Ya kan? Kalau sudah diterima, gimana? Apakah sudah semuanya atau hanya sebagian? Atau bahkan belum terima sama sekali. Nah, di titik ini adalah ketika kita menyatakan barang kita yang kita beli ini belum kita terima, ya kan, sebagian atau sama sekali, itu nanti pembayaran kepada toko akan di hold oleh perusahaan, ya kan, sehingga si toko ini juga harus memperhatikan komplain kita supaya bisa terselesaikan, ya kan. Dan ini saya sudah berapa kali lakukan gitu kan. Jadi saya beli barangnya ternyata nggak sesuai data dan macam, saya komplain, dan nanti akan dicari solusinya ya, apakah kemudian dia akan mengirim lagi kekurangannya, atau mungkin kalau emang salah total ya dia akan minta dikembalikan ke baru, ada macam-macam. Dan untuk ini adalah dengan perusahaan membuat hal ini, jadi kepuasan konsumen dapat selalu mereka jaga. Makanya seringkali juga saya misalkan mau beli barang bukan lewat e-commerce ya, lewat webnya, saya minta alamat e-commerce dia. Kenapa? Karena dengan ada pakai e-commerce, entah
Tokopedia atau Shopee, ada pihak ketiga yang akan menjaga keamanan payment kita, ya kan? Kita nggak usah, jadi kita nggak langsung transfer ke perusahaan, tapi langsung transfer ke pihak ketiga gitu kan. Nah, jadi ini ada salah satu hal yang sangat penting supaya kepuasan dari konsumen bisa mereka selalu jaga kayak gitu. Nah, kemudian terakhir adalah manajemen utama perusahaan. Nah, jadi kita lihat perusahaan ini juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah, harus bekerja sama dengan mitra. Mitra itu bisa dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Nah, sehingga demikian perusahaan harus menjaga hubungan dengan baik. Nah, tadi misalkan kita lihat Tokopedia. Satu contoh adalah Tokopedia butuh mitra untuk mengirimkan produknya, ya kan? Untuk pengiriman barangnya mereka kerjasama dengan bermacam-macam perusahaan. Ada JNE, JNT, Line Parcel, ya macam-macam. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Konsumen senang apa, ya kan? Jadi mereka bisa pilih apakah mereka mau pilih JNE. JNE pun macam-macam layanannya. Ya kan, ada yang reguler, ya kan, ada yang yes, ya kan, tergantung kebutuhan si konsumen. Tentunya dengan harga yang juga berbeda. Gitu kan. Tapi kita bisa lihat di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan konsumen tadi, seringkali membutuhkan mitra. Ya, karena kembali lagi kita harus ingat bahwa perusahaan itu adalah sebuah badan yang punya keterbatasan, ya kan. Nah, dengan keterbatasan itu, maka mereka bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau bisa bekerja dengan mitra kayak gitu. Nah, ini semua menyesuaikan dari edukasi konsumen. Mereka ingin perusahaan yang mana untuk mereka bisa gunakan sebagai pengiriman dari barang yang mereka beli. Oke, sekarang saya ingin masuk ke kelompok. Oke, jadi kalian akan bikin kelompok 5 orang. Kemudian di sini tema diskusi adalah apa saja yang menjadi alasan bagi sebuah perusahaan untuk selalu dapat melayani para pelanggannya. Oke, silakan dibuat dulu kelompoknya, bikin kelompok ya, dibikin. Jadi untuk kelompok ini minggu depan akan prestasi ya masing-masing kelompok ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini perkuliahan. Apakah ada yang menanyakan kalian? Tidak ada ya, udah jelas ya. Oke, kita lagi minggu depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.